Kalau kita mundur 1000 tahun ke belakang, Eropa masih berkutat dalam abad ke-8. Tapi di satu sudut selatan Spanyol, berdirilah sebuah kota yang terang benderang, Cordoba, pusat kejayaan Islam di Andalusia. Di masa kekhalifahan Umayyah, Cordoba menjelma jadi salah satu kota terbesar dan paling maju di dunia. Ribuan lampu jalan menerangi malam, perpustakaan menyimpan ratusan ribu manuskrip, dan ilmuwan dari berbagai agama duduk berdampingan mengejar ilmu. Masjid Katedral Cordoba adalah saksinya, sebuah mahakarya arsitektur Islam yang kini berdampingan dengan elemen katedral Kristen, menggambarkan pergeseran zaman dalam satu bangunan yang sama. Tak jauh dari sana, Alcázar de los Reyes Cristianos berdiri kokoh. Dulu benteng dan taman para penguasa Muslim, lalu berubah jadi simbol kemenangan pasukan Kristen setelah Reconquista. Dan kalau lo datang saat Samana Santa, upacara keagamaan Paskah yang penuh makna, lo bakal melihat bagaimana warisan Kristen dan Islam berkelindan di jalanan Andalusia, menciptakan identitas unik yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Cordoba bukan sekedar kota tua, ini adalah panggung besar tempat sejarah peradaban berganti tangan, dari cahaya Islam ke era baru Eropa. Nih guys, lihat, masa di bandara Sevilla nih Real Betis nih, masa nggak ada got? Mana? Tidak melihat got di sini. Gimana ya? Kan males fotonya kalau nggak ada Anthony. Gimana ini? Nggak ada got hijau. Klasik banget ya. Iya emang. Ini agak old school. Setelah dulu waktu mondok ya, sering masuk kelas, kalau nggak ngajar itu di gedung-gedung yang cuman kita dengar nama tempatnya aja gitu, kayak Cordoba, Granada, Andalus gitu. Nah, alhamdulillah sekarang kita sedang di Cordoba, salah satu bagian dari Andalusia dulu, peninggalan Islam. Jadi sekarang saat ini pagi-pagi menuju ke Masjid Katedral. Masjid Katedral, agak aneh ya namanya Masjid Katedral, karena memang kayak gitu. Jadi sejarahnya itu kuil, habis itu berubah jadi gereja, gereja berubah jadi masjid, habis itu diubah lagi jadi gereja, tapi masjidnya nggak dihancurin gitu. Ini lagi masuk ke katedral ya. Jadi katanya kalau di bawah jam 9 pagi itu gratis. Makanya ini bela-belain nih. Jam 8 udah keluar. Gratis nih. Kalau nggak gratis bayar 200.000, lumayan. Untuk doang.
Jadi bisa dilihat nih, ini kan yang tiang-tiang gini itu arsitektur Arab banget kan. Ini yang dulu masjid nih. Habis itu waktu dinasti Islam itu runtuh, ini dibangun katedral di sini. Tapi bagian berdiri kayak dihilangin. Jadi di tengah-tengah pelataran masjid nih, ini ada altar gereja. Nah, unik ya. Nah, pada abad ke-16 katedralnya ini dikembangin lah jadi arsitektur gotik. Tuh, kelihatan dari sini. Ini khas pertengahan kan. Tapi di sini-sininya ini masjid deh. Dulu ya masjid deh. Bagian ada kelihatan tuh. Nah, dulu tempat ini tuh waktu jadi masjid, tempat yang gede ini jadi hall doa para jemaah lah di sini biasa tempat ibadah kan. Nah, setelah berubah jadi katedral, ini dibagi jadi beberapa kapel. Kapel itu kayak tempat musolahnya gitu, musola pribadi. Ini di balik jeruji ini dulunya musola pribadi bangsawan dan juga ya apa istilahnya orang-orang tinggi lah. Jadi bisa kita lihat itu kapel ibadah dulu ini. Dan ini gua nggak tahu apa ya. Mungkin dipakai buat prosesi-prosesi kali. Jadi memang kalau arsitekturnya tiang sama atap itu masih dipertahankan masjid, tapi dalamnya ini udah dibangun gereja ini apa namanya pokoknya atau gereja objek-objek gereja. Ini khas Kristen. Oh, ini tiang-tiangnya khas Islam. Ya. Beberapa atap itu masih atap masjid. Ini atapnya udah digabung sama unsur-unsur gotik, renaissance gitu. Ini udah diusir nih kayaknya yang bagi yang nggak bayar nih. Yang masuk sebelum jam 9 nih udah disuruh keluar. Mungkin karena itu atau memang karena ada prosesi ya. Itu udah ada pastornya kayak itu di tempat altarnya. Oke. Nah, di sini ada menara yang cukup terkenal, istilahnya Giraldanya Cordoba. Kan Giralda yang terkenal tuh di Sevilla kalau nggak salah ya. Ini di Cordoba juga ada yang versi KW ya lah istilahnya mungkin kalau bisa dibilang. Ini namanya Torre del Alminar atau Menara Bell Tower. Jadi dulunya ini tuh dibangun pada abad ke-10. Abad 10 itu masih dinasti Umayyah kalau nggak salah ya. Kalau lupa ingat itu di Khalifah Al-Hakam II. Ini dulunya minaret, menara azan. Nah, ketika Reconquista Kristen nguasain ngerebut balik
Spanyol dari Islam. Ini menaranya diubah jadi bell tower, dirombak jadi unsur gereja. Artinya kayak lonceng tiga itu, yaitu dari unsur Kristen. Gitu. State qua, voglio vedere dove è l'ingresso. Oke, sekarang masih di depan ini Masjid Katedral. Gue ingin sedikit cerita ya tentang proses masuknya Islam di Andalusia. Ini apa namanya, Bro? Namanya aceite y tomate. Aceite? Y tomate. Artinya Bang Messi? Artinya minyak zaitun dan tomat. Ini minyaknya, Ini minyaknya, ini tomatnya. ini rotinya. Yap, betul. Mahal banget nambah satu roti, aduh berapa? Ini €1 sendiri. Iya. Oke. Ini Manchado. Ya apa sih itu nama lo? Cafe con leche. Con leche. Gak ada translate Inggrisnya ya. Wajar sih bukan ibu kota. Biasanya di ibu kota doang ya. Todo el viento del mar que le dio luz a mi vida. Luna después. Qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. ¿Ese edificio amarillo? Ah, aquello de Ini gimana sih alurnya prosesinya nih? Tiba-tiba bro. Sampai ini apa ya sini ini dulu nggak lihat sih. Mobil-mobil apa? Ardan foto. Jadi guys, singkat cerita, karena acara Samana Santai itu sore, jadinya tadi kita pulang dulu, tidur dulu beberapa jam gitu, terus kita balik lagi. Nah, karena masih ada sisa 1 jam, kami masuk ke Alcazar. Ini Tower of Homek tadi dah. Lion apa? Lion sih. Nah, ini merupakan aula tempat bertemunya Christopher Columbus dan Raja Ferdinand untuk membahas tentang eksplorasi Eropa. Ini sekarang kita lagi di atas Tower of Lions. Jadi ada 2 tower yang besar di Alcazar. Satunya di sono itu Tower of Homage, dibangun pada saat dinasti Kristen berkuasa. Sedangkan ini satu-satunya sisa dari
dinasti Muslim yang tersisa, Tower of Lions. Kenapa Tower of Lions? Karena dulu ada patung-patung singa batu, cuman nggak ada lagi yang tersisa untuk sekarang gitu, nggak bisa kita lihat. Nah dari sini nih pemandangannya mantep banget, lagi ramai di sini. Quiero ver porque está el monedero negro, mamá. Que hay muchísima gente. Que lo tienes tú. Jadi lagi udah lagi. Jadi dari sejarahnya Alcázar itu kan diambil dari bahasa Arab Alcocer, istana. Jadi dulunya kan ini reruntuhan Romawi gitu ya. Terus ketika abad ke-8 Muslim datang, didiriin lah ke sana. Terus Muslim runtuh abad ke-13. Nah, hampir 1 abad kemudian baru Alcázar ini didiriin tahun 1328. Jadi sekitar hampir 90 tahun lah ya baru didirikan kerajaan ini. Gitu. Nah, yang tersisa ya udah ini Tower of Lions ini yang sisa dari bangunan Muslim. Sisanya itu murni dari dinasti Kristen. Itu dibangun pada masa Raja Ferdinand sama Ratu Isabella. Ya kan udah pernah disampaikan kan kalau misalkan Islam tuh jatuh semua di abad ke-13, baru sisanya itu di Granada. Tapi Cordoba itu jatuh duluan sebelum Granada. Nah ini Alcocer yang ini nih udah merupakan peninggalan Kristen. Asam banget. Karena gede sih ukurannya mungkin jeruknya nih. Lemon paling yang lo kira kecil tuh lemon kali. Enggak, itu warna Oren. banget. Oren. Dan segini loh. Pas gue betik, gue coba. Di salah satu Hardin ya? Hardin. Bacanya Hardin. Garden. Ada nih banyak banget lemon, jeruk. Cuman rasanya kecut. Gak tau boleh ngambil atau enggak sih. Soalnya banyak juga kayak yang jatuh. Dari Alcázar, Cordoba, masuk 3,5 diskon pelajar. Istilahnya kayak gitu.